Nah, kemudian Bu Yani terkait pengalaman Bu Yani selama mengajar dengan berbagai metode pastinya ya tadi, kira-kira tantangan terberat itu dalam hal apa? Oke. Jadi tantangan terberatnya itu kadang-kadang ekspektasi saya gitu ya dengan output yang dihasilkan itu berbeda sekali gitu. Artinya gini, padahal kita sudah menjelaskan ya, rulesnya seperti ini, kemudian kriterianya untuk template penugasannya seperti ini, dan untuk format penilaiannya seperti ini. Rambu-rambunya kan pasti dijelaskan di awal ya. Nah, jadi ekspektasi saya mungkin bisa jadi A sampai H begitu ya. Nah, tapi ketika yang dikumpulkan teman-teman itu ternyata cuman sampai C atau sampai D, biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya tantangannya itu kan ekspektasi dari kita, dan bisa jadi mungkin memang mereka menerima, memahaminya ya sebatas C, bisa jadi seperti itu ya. Nah, berarti tantangan terbesar ya untuk mematchkan ya antara idealnya seperti apa, kemudian outputnya atau resultnya seperti apa. Iya. Nah, itu sih challenging banget itu soalnya. Kadang-kadang sudah maunya, aduh ini harapan saya ya kalau misalnya diminta untuk proyeknya kita membuat infografis kan biasanya seperti itu kan, infografis dalam bentuk poster gitu kan. Nah, infografis dalam bentuk poster itu karena kita membahas tentang ekonomi digital nih misalnya seperti itu. Ekonomi digital ini ada produk-produk digital dan ada pelakunya seperti apa. Nah, coba buat project infografis yang di dalamnya memuat data misalnya. Jadi rulesnya sudah jelas, kriterianya ada A sampai H misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti dibuat sekreatif mungkin sesuai dengan masing-masing idenya seperti apa, kan begitu ya. Jadi mereka ada yang memilih mungkin bisa jadi memilih di transportasi online-nya, atau mungkin bisa jadi di distribusi online-nya dan lain-lain ya, tergantung. Nah, tapi juga ada yang ternyata yang lain-lain sudah sesuai nih. Tapi ada juga yang mungkin tinggal mengunduh dari Shopee kemudian dikumpulkan tanpa dirubah sama sekali. Kan berarti kan oh my god gitu ya, artinya sangat ternyata timpang sekali. Di sisi lain temannya effort membuat data, membuat visual di Canva dan lain-lain gitu ya, sama narasi-narasinya, tapi ternyata di sisi lain ada yang tinggal mengunduh saja dari websitenya kemudian langsung di posting, dikumpulkan gitu kan, sudah gitu kan, terus mau dikasih nilai berapa kan gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, itu challenging banget sih sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa, namanya kemampuan orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Nah, kita semuanya pasti punya ini ya, daya pikir sendiri, kemudian kemampuan yang masing-masing ya, keunggulan masing-masingnya pasti ada saja, pasti mereka berproses. Iya. Oke. Baik Bu Yani. Kemudian terkait pembelajaran inovatif sendiri nih Bu, seberapa penting sih implementasi dari inovatif itu sendiri? Kalau ditanya gitu ya seberapa penting gitu ya, penting nggak penting sih, tapi penting gitu kan. Tapi penting kenapa? Karena esensinya gitu kan, kita itu harus mendeliver gitu ya, entah itu knowledge, entah itu konsep gitu ya ke siswa kita atau ke peserta didik kita. Otomatis hal yang paling bisa kita lakukan yaitu dengan mendesain secara inovatif. Kalau tidak inovatif ya berarti kan apa perbedaannya dengan yang lalu-lalu gitu kan, atau yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, sehingga kalau pemahaman saya gitu ya, seberapa penting sih gitu. Kalau nggak inovatif, nggak segera mengikuti update yang saat ini sedang in gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidak mengikuti hal yang inovatif saat ini, misalnya ada AI, kemudian ada berbagai macam app digital yang bisa kita pakai gitu ya, kita penugasannya masih tetap yang jadul misalnya, yang konvensional. Nah, akhirnya kan mungkin bisa jadi mahasiswanya itu tidak mendapatkan pengalaman yang lain gitu. Pengalamannya tetap yang seperti itu saja gitu. Nah, sehingga pentingnya melakukan inovatifnya di situ karena ada esensi upgrade, kemudian ada pengalaman belajar yang meaningful lah ya, lebih dari itu gitu ya. Nah, yang bermakna lebih dari itu ya. Otomatis kita sebagai entah itu fasilitator ataupun teacher ataupun lecturer ya, sebisa mungkin dicoba menghasilkan hal-hal yang inovatif gitu. Dan pada dasarnya ya Mas Dede, sebenarnya
inovatif di sini gitu ya, bukan hanya yang berbau dia itu harus menggunakan tools yang canggih gitu, tidak seperti itu. Inovatif itu yang penting berbeda dari yang, maksudnya ada perbedaan gitu saja. Nah, misalnya nih model tidak harus menggunakan alat-alat canggih yang VR, AR dan seterusnya ya misalnya begitu. Nah, tapi ketika saudara mengemas misalnya model diskusi kelompok gitu, metode diskusi kelompok, tapi diskusinya yang tidak konvensional, misalnya diskusinya itu kalau dulu misalnya ada pemakalah, kemudian ada yang di situ ada audiensnya dan nanti bisa saling tanya dan lain-lain. Tapi ada unsur menambahkan yang lainnya, misalnya menambahkan komponen satu lagi gitu. Nah itu juga sudah inovatif sebenarnya. Jadi misalnya, oke, di dalam diskusi itu kamu boleh juga melakukan pro dan kontra, menyanggah, tidak hanya bertanya misalnya. Itu juga sebenarnya inovatif gitu, karena sudah merubah dari yang sebelumnya. Ataupun memasukkan unsur yang baru di sini apa gitu, nah, itu juga sudah termasuk inovatif. Jadi tidak harus semuanya itu berbau dengan teknologi. Kalau semuanya berbau dengan teknologi, kasihan teman-teman yang mungkin jauh dari teknologi kan gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu juga, itu hal yang inovatif gitu. Dan pada dasarnya sebenarnya tidak harus kok model pembelajaran itu dikatakan bahwa model pembelajaran yang paling bagus, yang paling ideal itu model pembelajaran A, belum tentu gitu ya, karena bisa jadi A itu efektif di kita gitu, tapi bisa jadi diimplementasikan di yang lain nggak efektif, seperti itu. Jadi tergantung lagi siapa yang melakukan, objeknya siapa gitu ya, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi tidak ada takaran bahwa PJBL itu yang paling bagus gitu. Nah, tidak harus gitu, tergantung juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti apa. Betul, iya. Itu ya nih, selama mengajar juga nih, kira-kira pengalaman apa sih yang paling berkesan hingga saat ini dan yang paling diingat selama mengajar? Yang paling berkesan dan yang paling diingat ya sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menyenangkan kalau mengajar itu. Yang paling tidak bisa dilupakan itu kadang-kadang kalau diskusi kelompok gitu ya, biasanya menemukan kelompok itu ada yang paling saya tidak bisa mentolerir keadaan itu ya, sudah datanya terlambat gitu kan, satu kelompok itu belum ada yang siap, kemudian tidak membawa laptop lagi gitu ya. Terus ujung-ujungnya pakai laptop saya gitu ya. Nah akhirnya saya jadi berpikir, kok bisa ya gitu ya, maksudnya kan ketika kita kuliah misalnya, memang niat awal kita itu datang ke kampus itu kan otomatis kuliah ya, otomatis kalau kuliah kan ya kita ambil prepare kan, bahwa kalau zaman saya dulu karena kan belum ada e-book ya waktu Biani kuliah S1, nah bisa jadi ketika kuliah itu memang bawaannya berat-berat, buku banyak gitu kan. Nah, tapi kan berbeda seperti sekarang, nggak ada kan, mungkin teman-teman yang bawa buku lebih dari 4 kan nggak ada ya di dalam tasnya, bisa jadi cukup laptop saja ataupun tab saja dan lain-lain gitu ya, ataupun habis saja. Tapi saya nggak habis pikir gitu ya, kenapa dia yang diskusi kelompok gitu kan, kemudian nggak bawa toolsnya. Nah itu kan mungkin bisa dikatakan bahwa ini kan dia nggak serius nih, bisa jadi seperti itu kan. Akhirnya itu yang mungkin tidak bisa saya lupakan gitu kan. Tapi di sisi lain ketika mengajar pasti banyak manfaat yang saya peroleh juga gitu ya, dengan melihat situasi mahasiswa berpendapat, kemudian mahasiswa ada effort untuk melakukan kegiatan yang lain-lain, itu luar biasa sekali sih kalau menurut saya itu yang mungkin yang bisa diambil ya selama ini gitu. Tapi ya selalu kok tiap tahun, tiap semester itu ada aja yang angkatan yang seperti itu ya maksudnya. Tapi ya ada juga di sisi lain temannya yang sudah ngoyo gitu ya, sudah big effort, tapi yang lainnya juga ada yang cuman datang ke kampus bawa satu tas yang yang kecil gitu ya, itu kan aduh gitu ya. Itu sih yang mungkin yang tidak saya lupakan gitu. Tapi selebihnya sangat menyenangkan sekali kalau ketemu mahasiswa. Kita seperti dapat charge lagi lah, dapat situasi yang baru, dapat suntikan energi yang baru lagi. Itu sih Mas Dede. Baik, terakhir nih Bu. Iya. Terkait perasaan Bu Yani ataupun juga terhadap passionate ataupun juga yang Ibu jalani selama mengajar, kira-kira
ratingnya berapa Bu? Dari 1 sampai 10? Oh, ratingnya. Oke, kalau saya sih 8 ya. 8. Iya. Jadi sudah mendekati perfect ya Hmm. menurut saya. Cuma ya memang saya masih perlu explore dari berbagai macam aspek gitu ya. Tapi sebenarnya di FEB ini, terutama di Departemen Ekonomi Pembangunan gitu ya, sudah tersedia banyak sekali sih kesempatan challenge bagi kita untuk kita bisa upgrade gitu ya. Kita bisa upgrade seperti ya mungkin kita diberikan tambahan untuk yang namanya kompetensi internasional gitu ya, kemudian boleh juga ikut conference dan lain-lain gitu ya. Nah artinya sebenarnya programnya bagus gitu kan. Nah cuma mungkin dari sisi saya sendiri yang belum memanfaatkan banyak aspek, apalagi sekarang kan banyak juga artinya funding, hibah, grant dan lain-lain itu ya sebenarnya kita sebagai dosen boleh loh untuk memanfaatkan itu gitu kan. Pasti harusnya memanfaatkannya. Tapi bisa jadi mungkin dari sisi saya sendiri ya cuma mungkin masih ya belum maksimal gitu. Apalagi ditambah lagi dengan kemampuan yang harus inilah balance ya antara tugas dan lain-lain. Saya kira itu. Tapi kalau disuruh rating 8 lah. Ya. Keren berarti. Mendekati perfect tapi masih belum perfect. Oh iya. Iya. Bu Yani, kira-kira ada pesan untuk teman-teman mahasiswa, misalnya ada yang nonton kita nih hari ini? Oke. Pesannya mungkin ya untuk mahasiswa ya, terutama untuk mahasiswa, karena untuk mahasiswa ini kan perjalanannya masih panjang, prosesnya masih panjang. Ada yang harapan saya mungkin pesannya oke, kita berperilaku dan berperan sesuai dengan perannya. Oke, jadi kalau misalnya mahasiswa perannya apa, kewajibannya apa, ya sudah harus menyelesaikan sampai memperoleh gelarnya kan seperti itu. Nah oke, silakan saudara mengeksplor diri, kemudian silakan cari aktivitas apapun yang mumpung masih sebagai mahasiswa, karena banyak sekali keuntungan kita kalau sebagai mahasiswa gitu kan. Nah tapi juga tidak melupakan bahwa kita wajib untuk menyelesaikan studi tersebut gitu ya. Sehingga oke, kalau 4 tahun ini sebenarnya kan lama atau sebentar ya Mas Dede kalau katanya. Kalau dirasa kayak nggak terasa, kayak nggak terasa kan. kemarin baru masuk, sekarang sudah mau keluar, udah mau ujian dan lain-lain kan gitu ya. Nah sehingga akhirnya kayak 4 tahun itu pasti kurang sekali gitu. Nah berarti tipsnya ya sudah kita jalani gitu ya sesuai dengan peran sebagai mahasiswa, tapi kita juga nggak lupa nih kewajiban kita untuk ambil gelarnya, dapat ijazahnya seperti itu. Nah karena dari situlah nanti saudara bisa untuk masuk ke dalam kenyataan ya, masuk ke dalam kenyataan. Sekarang juga real life sih, mungkin tapi maksudnya dunia nyata, dunia profesi, dunia masyarakat dan seterusnya. Nah itu dari situ juga gitu. Pesan saya itu saja sih, simpel, pokoknya selesaikan kuliahnya gitu. Biar kalau saudara selesai gitu kan, akhirnya kan masih ada adik-adik saudara yang harus juga selesai gitu. Karena ketika saudara pergi akan datang lagi yang lain, datang yang lain, biar tidak terlalu numpuk gitu ya. Itu sih pesannya Mas. Baik, terima kasih kalau gitu Bu Yani atas diskusi hari ini dan juga kehadiran Bu Yani dalam obrolan ekonomi dalam podcast hari ini. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu demikian untuk podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.